Perdebatan seputar video panas mirip artis Gisela Anastasia belum bereda. Publik masih saja terus menerka-nerka siapa dan untuk apa video itu dibuat. Deretan pakar pun berusaha menelisik sejauh mana kemiripan wanita pemeran video Sure dengan sosok Gisel. Benarkah pakar telematika Roy Suryo menemukan hasil mengejutkan seputar posisi tai lalat, warna kulit, serta warna mata si wanita? Bersamaan dengan mencuatnya nama Gisel, sosok pria keyboardis bernama Aditya Mukti juga jadi sorotan. Banyak netizen yang menghujaninya dengan pertanyaan lantaran dituding jadi pemeran pria dalam video Sure mirip Gisel. Akhirnya buka suara. Lantas seperti apa penjelasan Aditya Mukti demi membantah tudingan mirip? Pasca klarifikasi pertamanya beberapa waktu lalu, Gisel tak kunjung hadir di depan kamera lagi. Mantan istri Gading Marten itu bahkan tak terlihat di bandara saat sejumlah rekan yang berlibur bersamanya di Sumba telah kembali ke Jakarta. Lantas, di manakah Gisel saat ini? Seperti apa sosok wanita yang menjadi viral karena disebut mirip Gisel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru seputar pemeran wanita dalam video Sure berdurasi 19 detik masih menjadi perbincangan di kalangan publik. Analisa pun dilakukan banyak pihak untuk mencari tahu siapa sosok yang ada dalam video panas yang viral tersebut. Membuktikan sosok wanita dalam video memang tak sekadar berucap tanpa perlu penelitian ilmiah. Pasalnya, mirip tak selalu sama. Pakar telematika Roy Suryo pun telah melakukan analisa mendalam perihal video asusila tersebut. Dan hasil yang diperoleh Roy Suryo pun cukup mencengangkan. Benarkah Roy Suryo telah menemukan sejumlah persamaan tak hanya tai lalat, tapi juga warna kulit serta warna mata sang wanita? Kalau kita lihat, saya tidak spesifik hanya melihat pada bagian tertentu ya, tapi di sini misalnya ada tahi lalat yang ada pada video itu pada sisi ini, pada sisi di dekat hidung ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang ada pada pembanding, itu pun juga kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi artinya adalah memang di situ ada tahi lalat, tapi sekali lagi jangan hanya menggunakan satu parameter ya. Dalam uji perbandingan dengan menggunakan matriks itu saya lihat di sini pada warna mata ya. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana bentuk mata, kemudian juga bisa menggunakan parameter yang lain, bentuk mulut. Meskipun ada juga perbedaan misalnya pada bentuk alis. Apa yang ada ini kemudian diskor semuanya. Ya, mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut, lebarnya juga kita ukur ya, apakah itu dimungkinkan persamaan atau tidak. Karena juga harus kita berhati-hati karena jangan sampai kemudian apa yang sudah kita cek ini berbeda. Ini yang kemudian memunculkan hasil yang kita sebut hasilnya adalah 72%. Jadi saya pun ketika 72% menggunakan sampel foto yang berbeda pada hasil yang 74. Jadi ini yang dari video kita ambil pada foto yang dia dari samping. Demikian pula hasil yang 74%. Ya. Ini kebetulan fotonya sama-sama front facing, sama-sama ada di depan. Ini juga bisa kelihatan bagaimana kemudian kalau wajah artis yang bersangkutan
dibandingkan dengan ada yang video. Ini yang sudah di crop ya, sudah di crop ya. Jadi artinya kalau sudah di crop kita bisa melihat yang ada pada warna mata ya. Itu warna mata. Kemudian kita tidak sembarangan saja warna itu bisa kita lihat pakai apa? Pakai mata kita sendiri. Biasanya kalau gini, saya masukkan dalam proses namanya proses parasi. Proses parasi itu artinya kita pisahkan dia ya dalam cyan, magenta, yellow dan black ya. Jadi kita pisahkan dalam separasi. Nanti kalau kita pisahkan dalam separasi, nanti kita bisa dapat red, green, blue-nya atau cyan, magenta, yellow-nya seberapa kalau kita pisahkan dalam separasi. Dengan kita pisahkan dalam separasi, nanti kita akan mendapatkan juga ada birunya, ada coklatnya gitu. Jadi cocok. Kalau warnanya cocok. Meskipun di sini ada sedikit hanya soal intensitas ya, brightness-nya, tetapi kita bisa nampakkan di situ. Dan saya juga perlu sampaikan bahwa yang kita gunakan sekali lagi dalam kasus ini adalah bahwa perbandingannya adalah perbandingan yang menggunakan software yang ilmiah ya. Jadi sekali lagi bukan mengandai-andai, bukan juga kita mencocok-cocokkan, tapi ini adalah bagaimana kita menyampaikan secara Analisa Roy Suryo pun menemukan hal lain yang mengejutkan. Menurut Roy, video syur berdurasi 19 detik yang viral beberapa waktu lalu disebarkan lewat proses yang tak lumrah. Jika biasanya file video dibagikan dalam bentuk aslinya, maka video yang tersebar serta jadi trending di dunia maya adalah sebuah file retake alias direkam ulang menggunakan ponsel lain. Ya, prosesnya memang terkesan rumit. Dan itulah yang menggugah rasa penasaran Roy Suryo untuk tahu dari mana video itu diambil hingga apa motif dibalik penyebaran konten tak senonoh tersebut. Sekarang sih kita belum bisa memastikan ya apa gadget yang dipakai ya gitu, karena belum ketemu file aslinya. Karena file aslinya ini kemudian di retake sekali lagi oleh si pembuat video yang diedarkan ya, dihilangkan juga suaranya dan agak sedikit goyang meretake-nya. Kalau ketemu file aslinya kita bisa mengejar ini dibuat dengan gawai atau dengan gadget apa. Video yang beredar itu Pak hasil dari direkam ulang itu Pak? Ya, itu yang saya sebut retake ya. Retake itu adalah direkam ulang. Jadi ada video asli yang diputar pada gawai tertentu, kemudian di retake. Nah, ketika di retake itulah yang disebarkan ya. Ini memang mungkin ada tujuannya supaya tidak terlacak file aslinya atau tidak terlacak keberadaan timestamp datanya ya. Nah, ini memang harus justru menjadi pertanyaan yang serius dari pihak penyidik ya. Kenapa harus ada di retake ya? Siapa yang meretake itu? Kepentingan apa atau tujuan apa dia melakukan itu? Ya, dan ini bisa ditelusur dari posting yang paling awal yang nanti ketemu ketika itu diunggah pertama kali di media sosial. Nama Giselle masih menjadi topik utama di berbagai kanal. Di lain pihak, sosok Aditya Mukti yang dituding netizen jadi pemeran pria dalam video syur akhirnya angkat bicara. Seperti apa pakar ekspresi menganalisa gaya bicara Aditya Mukti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Gisela Anastasia memang paling disorot publik lantaran sosok wanita yang terlihat jelas di dalam video syur berdurasi 19 detik itu mirip dengannya. Mengenai sang pria, tudingan netizen terarah ke sosok Aditya Mukti. Aditya Mukti memang beberapa kali pernah masuk satu frame foto dengan Giselle.
tak ingin publik semakin menerka-nerka hingga kondisi psikologis anak serta keluarga terganggu, Aditya akhirnya angkat bicara. Tunjukkan soal tai lalat serta bentuk fisik yang berbeda, Aditya pun buktikan bahwa dirinya bukanlah pria yang disebut-sebut netizen. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Aditya Mukti ingin mengklarifikasi video yang beredar di masyarakat tentang video viralnya, video syurnya artis terduga GS bersama lawan mainnya yang terduga saya sendiri di kalangan masyarakat. Di video-video yang sudah ada itu buktinya itu katanya ada tai lalat di sebelah kanan. Nah kalau misalnya bisa dilihat nih, adanya tai lalatnya itu di sebelah kiri. Sudah. Dan di sini di sebelah kanan saya nggak ada tai lalat. Nah ini nggak di flip. Saya punya buku bahasa Inggris anak saya. Di sini kalau misalnya ini di flip, tulisannya bakal kebalik. Jadi ini nggak di flip sama sekali. Terus dari bukti terduga postur tubuh saya, bisa kalian lihat ini kecil, berat badan saya 55, tinggi badan 164. Jadi kecil gitu, maksudnya kalau di video itu kan terlihat atletis, terlihat besar. Dan bentuk muka itu di video itu terlihat kotak atau agak kotak. Dan saya tirus, bisa lihat dari sini. Kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang? Karena sih sebenarnya saya sangat menghargai klarifikasinya GS nanti pada saat deklarifikasi. Cuman sampai detik ini dia sebagai rekan kerja saya belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut. Note-nya sih sebenarnya setelah statement ini saya buat, setelah klarifikasi ini saya buat, kalau masih ada yang ngejudge saya sebagai pelaku lawan mainnya dari terduga GS tersebut, lebih baik kita lanjut di hukum atas pencemaran nama baik. Pemirsa Intens Investigasi. Dibandingkan kasus video syur mirip Gisel di tahun 2019 yang terlihat lugas serta lepas kalau memberikan klarifikasi, dalam kasus video syur yang menyeretnya di tahun 2020 ini, Gisel justru lebih hati-hati ketika mengeluarkan pernyataan. Sedangkan Aditya Mukti sendiri justru secara tegas menampik tudingan demi tudingan netizen. Pakar ekspresi pun memberikan analisanya. Soal ekspresi serta gerakan Aditya ketika menjelaskan tentang bentuk fisik serta tai lalat, inilah kata sang ahli Kirdi Putra. Buat saya dia sudah merancang pembuktiannya dengan sangat baik. Sehingga benar-benar udah nyiapin buku, dilihat, dan memang tidak flip, sehingga apa yang kita lihat gitu ya memang seperti itu kondisinya. Dan buat saya itu adalah sebuah bentuk klarifikasi ya, tanda petik yang jelas, sejelas-jelasnya. Yang jelas ada perasaan bahwa memang itu juga memberikan tekanan pada dia, makanya muncul beberapa penanda ya, penanda misalnya ada yang menyentuh monster, menyentuh, ada mainin bagian-bagian wajahnya, kepalanya kayak gitu. Tetapi sekali lagi itu belum bisa dijadikan tanda bahwa dia bohong, karena dia hanya keluar di pada bagian tertentu saja, yang sementara yang lainnya nggak keluar. Bisa jadi yang terjadi adalah analisa saya, probabilitas pertama, dia butuh orang untuk percaya ini bukan gue loh gitu, dan itu memberikan tekanan batin buat dia. Kedua, kalau orang nggak percaya tentang klarifikasi saya, efeknya apa ya, dan itu muncul di kepala dia sehingga memberikan tekanan lebih. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi apakah kemudian dia tidak mengatakan apa adanya dari awal sampai akhir, lalu kita jumlah penandanya cuma keluar di beberapa titik doang, itu nggak bisa dijadikan patokan.
Aditya Mukti akhirnya buka suara. Netizen kini justru bertanya-tanya di manakah sosok Gisela Anastasia. Seperti apa viral yang menghampiri sosok seorang wanita yang dimiripkan dengan Gisela Anastasia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Gisela Anastasia memang telah memberikan klarifikasi pertamanya beberapa waktu lalu terkait video syur yang mirip dengan dirinya. Kendati demikian, nampaknya jawaban Gisel tak begitu memuaskan rasa penasaran netizen. Pasca klarifikasi perdana itu, Gisel tak kunjung menampakkan diri lagi. Bahkan saat sejumlah rekan-rekan yang berlibur dengannya di Sumba telah kembali ke Jakarta, kekasih Wijaya Saputra itu justru tak terlihat. Di manakah sebenarnya Gisel berada? Tim Intens Investigasi pun melakukan penelusuran ke kediaman Gisel. Sama semuanya di Sumba, Sumba. Berapa hari non di sana? 3 malam, jadi lusa pulang. Udahlah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Pemirsa Intens Investigasi, pasca kemunculan video syur mirip Gisela Anastasia, di waktu yang bersamaan viral pula seorang gadis bernama Cindy Clarista yang digadang-gadang serupa tapi tak sama dengan mantan istri Gading Marten. Sepintas penampakan Cindy memang tampak mirip, namun secara keseluruhan Cindy sendiri tak mengakui adanya kesamaan tersebut. Benarkah tak hanya dikomentari dengan kalimat-kalimat tak sedap, Cindy bahkan mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Ada sih beberapa sampai nge-tag aku di Instagram kayak pokoknya video 19 detik itu bukan Gisel tapi langsung di-tag nama aku gitu. Kaget sih, tapi itu ya udahlah ya mau gimana. Namanya juga sosial media. Cuman yang risihnya lagi ada beberapa orang netizen yang langsung WA aku. WA-nya tuh negatif sih. Negatif itu dalam artian kayak membahas video tersebut ke WA makeup aku. Jadi akun makeup kan ada tulisan WA buat makeup tuh. Nah di situ mereka kayak neror sih, sedikit neror sih menurut aku. Bulan April ya. Nah itu tiap kali aku post joget atau apa di TikTok, semua pada komen kayak mirip Gisel. Padahal sebenarnya kontennya bukan isi mirip atau enggaknya gitu. Sekarang kaget karena tiba-tiba dimiripinnya sama video syur itu. Rambut sih, dagu, tapi kan kalau aku kan cabi ya, kalau Gisel kan tirus. Terus dia mancung, aku pesek gitu sih. Soalnya nggak terlalu mirip, cuman mungkin rambut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.